Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya anak-anak. Nah, hari ini kita belajar lagi matematika pada jam pertama ini. Kita akan mempelajari tentang materi pecahan. Nah, anak-anak mungkin masih ingat di SD dulu pernah belajar di kelas 4, kelas 5, kelas 6 tentang materi pecahan. Pada video hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang mengubah bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Simak penjelasan Ibu pada video berikut ini ya. Nah, sebelum mulai kita bisa berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Nah, jika sudah selesai berdoa, simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, pecahan yang biasanya anak-anak tahu di SD dulu sudah pernah belajar ya, dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, ada yang desimal, persen, dan per mil. Nah, Ibu akan menjelaskan mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa. Contohnya, Ibu memiliki bentuk pecahan biasa yaitu 9/2. Nah, sekarang kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Yang pertama, kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Biasanya, Ibu akan mengubah bentuknya menggunakan pembagian bersusun 9/2, artinya 9 dibagi 2. Nah, 9 bagi 2. Cari bilangan jika dikalikan 2 hasilnya 9 atau mendekati 9. Iya, kita mendapatkan angka 4. 4 dikali 2, 8. Nah, kita kurangkan. Sisa 1. 9 dikurang 8, 1. 1 ini tidak usah kita bagi lagi dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal menyusunnya. 4 hasil yang di atas ini kita tulis di tengah. Hasil yang pembagi yang di sini kita tulis di bawah. Nah, yang sisa di bawah ini nanti kita tulis di atas. Nah, sekarang kita menyusun menjadi dalam bentuk pecahan campuran. Ingat tadi 4-nya di tengah, berarti 4 yang di atas adalah 1 yang di bawah tetap penyebutnya angka 2. Jadi bentuk pecahan campurannya 4, 1/2. Selanjutnya kita akan mengubah 9/2 menjadi bentuk desimal. Langkah yang pertama sama, kita menggunakan bersusun ke bawah, pembagian bersusun ke bawah atau menggunakan porogapit bahasanya. Nah, kita susun lagi 9 dibagi 2. Nah, seperti ini. 9 bagi 2, cari bilangan yang dikalikan 2, hasilnya mendekati 9. Iya, tadi kita sudah dapat 4. 4 dikali 2, 8, dikurang sisa 1. Nah, sekarang cari bilangan jika dikalikan 2 hasilnya 1. Karena tidak ada yang mendekati 1 jika dikalikan 2, maka kita tambahkan koma dan kita beri angka 0 di belakangnya. Jadi 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 kali 2, 10. Dan 10 dikurang 10, 0. Jadi dalam bentuk desimalnya yaitu Ibu lingkari ya, 4,5 yang ini. Nah, sekarang dalam bentuk persen. Persen biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, anak-anak masih ingat ya? Caranya 9/2 diubah dalam bentuk persen, kita bisa mengalihkan dengan 100%. Jadi 9/2 bisa kali 100%. Nah, kita bisa membagi dalam bentuk yang sederhana.
10 dan angka 2 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi sekarang kita bagi 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2, 5. Sekarang sisanya kita tinggal mengalihkan. 9 dikali 50 hasilnya 4. Iya, 450%. Jadi dalam bentuk persennya yaitu 450. Nah, sekarang dalam bentuk permil. Permil itu disimbolkan seperti ini, hampir sama dengan persen, tapi bulatan di bawah ini ada 2. Nah, Ibu guys. Permil itu hampir sama dengan persen, tapi bulatan di bawah sini ada 2. Nah, sekarang kita ubah dalam bentuk permil. Permil itu bisa mengalihkan dengan 1000. Jika persen tadi dikali 100, maka kalau permil dikalikan 1000. Hampir mirip caranya, jadi 9/2 dikali 1000. Kita sederhanakan, yang bisa disederhanakan 10 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, iya 5. Sekarang kita kalikan 9 kali 5, 45. 45, masih ada 0 yang kita tinggal tadi, 2, berarti 450. Iya, 450 permil. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai mengurutkan pecahan. Nah, contoh yang pertama, Ibu akan mencontohkan, di sini ada soal urutkan dari yang terkecil bilangan berikut ini. Nah, kuncinya jika mau mengurutkan harus dalam bentuk pecahan yang sama. Dalam bentuk yang sama. Nah, dalam bentuk yang sama. Sekarang 4/3, 2/12, 5/4 sudah dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. Namun agar lebih mudah untuk mengurutkan, maka penyebut yang di bawah ini kita samakan dulu. Jadi Bu lingkari ya, 3, 12, 4. Ini kita samakan dulu. Nah, kita samakan, caranya gimana untuk menyamakan penyebutnya? Kita mencari KPK-nya. Anak-anak masih ingat mencari KPK-nya? Oke, kalau ada yang lupa, Ibu ingatkan kembali ya, cara mencari KPK-nya. Nah, Ibu tulis di sini, 3 kelipatan. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari dulu KPK 3-nya. 3 berarti dimulai dari 3, ditambah 3 lagi berarti 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi 15, sampai seterusnya. Nah, sekarang yang kedua, penyebutnya 12. Kita cari KPK-nya. 12 tambah 12 lagi 24, tambah 12 lagi 36, tambah 12 lagi 48, sampai seterusnya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu bilangan 4. 4 kita cari KPK-nya. Berarti KPK 4, yuk kita mulai. 4 tambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, sampai seterusnya. Nah, sekarang kita cari di antara 3 kelipatan bilangan ini, bilangan yang sama yaitu angka 12. Nah, kita lingkari. Jadi samakan KPK-nya sudah sama. Nanti penyebutnya harus sama dalam bentuk angka 12. Nah, sekarang kita mengubah bentuk pecahannya. Ibu tulis dulu. Yang pertama yaitu tadi 4/3. Yang kedua tadi 2/12. Yang ketiga yaitu 5/4. Nah, sekarang tadi penyebut bawahnya harus 12.
kita sudah cari KPK-nya tadi. Sekarang anak-anak tinggal mengalikan. Nah, 3 dikali berapa? Hanya menghasilkan angka 12. Iya, berarti 3 dikali 4. Jika di bawahnya dikali 4, maka atasnya juga harus dikali. Iya, dikali 4. Nah, sekarang 12, yang kedua 12. 12 dikali berapa yang menghasilkan angka 12? Iya, kali 1. Jika di bawah dikali 1, atas juga harus dikali 1. Nah, sekarang 4. 4 dikali berapa yang menghasilkan angka 12? Benar, 4 kali 3. Jika di bawah kali 3, di atas juga harus dikali 3. Nah, jika sudah dibentuk seperti ini, kita tinggal mengalihkan. 4 kali 4, 16. 3 kali 4, 12. Oke, sekarang 2 kali 1, iya 2. 12 kali 1, 12. 5 kali 3, iya 15 per 12. Nah, gimana sekarang mengurutkan dari yang terkecil? Karena penyebutnya sudah sama, angka 12 semua, sekarang kita mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat angka atasnya saja, pembilangnya saja. Nah, dari yang terkecil berarti dimulai dari 2 per 12. Ini urutan yang pertama. Urutan yang kedua berarti 5 per 4. Karena 16 dan 15 kecilan angka 15. Berarti ini urutan kedua. Dan ini urutan urutan ketiga. Jika kita susun urutannya, Ibu tulis sini ya. Jika kita susun urutannya, maka kita mulai dari 2 per 12, selanjutnya 5 per 4, selanjutnya lagi, jangan lupa titik komanya, 5 per 4, selanjutnya 4 per 3. Nah, ini susunannya dari, tadi mintanya dari terkecil. Nah, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua, mengurutkan bilangan tapi bentuknya bermacam-macam. Ada pecahan campuran, desimal, persen, dan pecahan biasa. Ingat, tadi syarat untuk mengurutkan bentuknya harus, Ibu tulis ini ya, bentuknya harus sama. Nah, sedangkan 4 bilangan ini bentuknya berbeda. Jadi yang pertama kita mengubah dulu pecahan campuran 31 per 8. Paling gampang mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan, masih ingat nggak anak-anak? 3 dikali, 3 dikali 8 ditambah, ditambah 1 per 8. 3 kali 8, 24 tambah 1 berarti 25 per 8. Kita berhenti sampai sini saja dulu. Nah, sekarang yang kedua, 3,25. Yang ketiga, 75%. Tadi persen itu artinya per 100. Jadi kita bisa mengubah dengan 75 per 100. Nah, atau jika diubah menjadi pecahan desimal, kita sepakati dulu. Kita akan mengubah bentuknya pecahan yang bermacam-macam ini agar lebih mudah, maka Ibu akan mengubah menjadi bentuk desimal. Nah, gini ya, dalam bentuk desimal. Karena 3,25 sudah dalam bentuk desimal, sekarang kita mengubah yang ini 75 per 100 menjadi bentuk desimal. 75 per 100. Maaf, jika per 10 maka satu angka di belakang koma. Jika 2 per 100 maka 2 angka di belakang koma. 75 per 100 bisa kita tulis menjadi 0,75 gitu ya.
Nah, karena per 100, sekarang kita bentuk yang keempat yaitu 23/5. Nah, ada dua bentuk yang masih dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 25/8 dan 23/5. Sedangkan tadi kita akan mengubah menjadi bentuk desimal agar lebih mudah. Nah, sekarang 25/8 kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, kita akan menghitung menggunakan perkalian bersusun, pembagian bersusun atau porogapit. Nah, 25/8 bisa ditulis 25 dibagi 8. 25 dibagi 8. Kita cari bilangan berapa jika dikalikan 8, hasilnya mendekati 25 atau atau 25. Nah, kita mendapatkan angka 3. 3 kali 8 iya 24. Kita kurangkan, maka 5 kurang 4, 1, 2 kurang 2, 0. Nolnya tidak usah kita tulis ya. Nah, sekarang cari bilangan jika dikalikan 8 hasilnya 1. Nah, jika tidak ada, karena tidak ada yang mendekati, maka kita kasih koma dan kita turunkan 8 dikali berapa yang hasilnya 10 atau mendekati 10. Iya, 1. 1 dikali 8, 8. Kita kurangkan. 10 dikurang 8, 2. 2 kita bagi 8 atau cari perkalian 8 yang menghasilkan 2. Jika tidak ada lagi, kita turunkan 0. 20 dibagi 8 atau perkalian 8 yang mendekati 20 yaitu iya 2. 2 kali 8 16. Masih bersisa lagi 0 dikurang 6 nggak bisa, jadi kita pinjamkan depannya jadi angka 10. 10 kurang 6 4. Tadi sudah kita pinjam, hasilnya 1 kurang 1 0, jadi tidak usah ditulis. Nah, kita tidak usah mengambil banyak bilangan di belakang koma. Jadi kita mengambil 2 angka saja. Jadi hasilnya 25/8 itu 3,12. Nah, yang kedua kita akan mencari 23/5 dalam bentuk desimal. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita mencari 23/5. Sama aja dengan bisa kita tulis 23 dibagi 5. Sama seperti tadi, anak-anak cari 5 dikali berapa yang mendekati 23. Iya, kita mendapatkan angka 4. 4 kali 5, 20. Kita kurangkan, 3 kurang 0, 3, 2 kurang 2, 0. Tapi nolnya tidak usah ditulis. Sekarang, cari bilangan jika dikalikan 5, hasilnya 3 atau mendekati 3. Nah, karena tidak ada, maka kita kasih koma dan kita turunkan angka 0. 30 dibagi 5 atau perkalian angka berapa yang dikalikan 5 hasilnya 30. Iya, 6. 6 kali 5 30. Oke, 30 kurang 30 hasilnya 0. Jadi 23/5 jika diubah menjadi desimal hasilnya 4,6. Nah, sekarang sudah dalam bentuk pecahan desimal semua. Jadi kita hanya tinggal mengurutkan saja. Nah, sekarang kita urutkan ya. Soalnya minta diurutkan dari yang terkecil. Jadi kita urutkan dari yang terkecil. Mana ya? Ini Bu tandai biar anak-anak tidak bingung ya. 3,12, 3,25, 0,75 atau 4,6. Nah, karena yang lain 2 angka di belakang koma, 4,6 itu sama aja dengan 4,60. Nah, sekarang anak-anak urutkan dari yang terkecil. Iya, yang terkecil adalah 75%, 0,75. Urutan yang kedua berarti iya 31/8 atau 3,12. Urutan yang ketiga
3,25, dan urutan yang keempat 4,60. Benar. Jika kita tuliskan urutannya, Ibu tulis ini ya. Urutan dari terkecil. Nah, jangan menulis hasil yang desimal, tapi menulis yang di depan sesuai dengan soalnya ya. Jadi urutan yang terkecil yaitu 75%, jangan lupa titik koma. Urutan yang kedua 31/8, urutan yang ketiga 3,25, dan urutan yang keempatnya ada 23/5. Pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.